Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stanley Darwinus Jayadi dengan NIM 705220271 yang akan membawakan kasus Kim Gilde dan Pupun bin Sanusi dalam rangka pemenuhan nilai UTS mata kuliah lintas jurusan hukum pidana. Kita langsung mulai aja. Oke, Kim Gilde. Kim Gilde ini lahir di Korea Selatan pada Busan, di kota Busan, 19 Mei 1977. Nah, Kim Gilde ini sebenarnya adalah anak angkat. Jadi dia itu dulu dibuang ketika masih kecil oleh kedua orang tuanya di depan gereja dan em, dia ditemukan oleh seorang bapak-bapak gitu ya. Dan kebetulan aja dia punya di keluarganya tuh dia hanya punya dua putri dan belum ada anak laki-laki. Jadi Kim Gilde ini diangkat menjadi anaknya. Dan fun fact aja nama Kim Gilde ini sebenarnya awalnya marganya bukan Kim, tapi karena yang diadopnya mungkin memiliki marga Kim, jadi namanya Kim Gilde. Next. Gilde kecil masih sangat aktif dan bersemangat di bidang olahraga. Saat memasuki sekolah dasar ya, Kim Gilde ini termasuk siswa yang aktif, yang PR misalkan dikerjakan atau masih ceria, apalagi di bidang olahraga. Nah, guru SD-nya itu bilang bahwa pas SD ini sebenarnya dia mulai berbakat gitu, mulai kelihatan bahwa minatnya itu di olahraga gitu. Nah, memasuki masa remaja, Hilde ini mulai menjadi pendiam dan malas belajar. Jadi pas mulai memasuki masa SMP itu dia kadang udah mulai udah bodo amat dengan nilai, udah bodo amat dengan absen, itu gitulah. Nah, di masa SMK-nya ini adalah puncak em, puncaknya gitulah. Hilde ini mulai sering bolos, mulai putus sekolah. Nah, puncaknya adalah ketika di SMK ini dia pernah bolos 40 hari tanpa izin, tanpa absen, tanpa ada kabar ke sekolahnya. 40 hari itu totalnya. Nah, ada kasus juga nih setelah kan 40 hari ini dia itu jadi ada telepon masuk ke orang tua angkatnya gitu. Jadi kami dari kepolisian, jadi kita menemukan Kim Hilde ini melakukan pencurian gitu. Jadi misalkan bapak datang ke ini bisa untuk dijemput anaknya gitu. Nah, habis itu, habis kasus itu, Kim Gilde ini putus sekolah dan meminta orang tua angkatnya untuk mem- memberikan dia tempat tinggal sendiri kayak kos-kosan lah gitu. Tapi yang nggak jauh-jauh amat dari tempat tinggal kedua orang tua angkatnya sih. Nah, setelah putus sekolah, Gilde ini sering berbuat tindak kriminal. Nah, seperti yang tadi itu, yang pertama yang dia dapat orang tua angkatnya dapat telepon. Nah, itu awal mulanya Kim Gilde ini gitu. Latar belakang kasus. Jadi sejak tahun 1994 sampai 2010 ini, Gilde ini berulang kali masuk penjara. Dan pada tanggal 24 Februari 2010, kebetulan ini Gilde ini sebenarnya lagi dekat gitu dengan seorang wanita. Dan pada 24 Februari 2010, saat lagi meet up gitu, lagi ketemuan gitu lah sama wanitanya ini, si wanita ini diajak ke gedung kosong, lalu si Kim Gilde ini memperkosanya gitu. Nah, korban meninggal karena kehabisan nafas. Kenapa bisa korban meninggal? Karena pada saat pemerkosaan si korban sudah pasti melawan gitu ya. Nah, si Kim Gilde ini em, pas, karena si korban ini kan pasti teriak kan. Nah, si Kim Gilde ini mencoba menutup mulut si korban. Jadi si korban ini meninggal karena kehabisan nafas gitu. Nah, jasad korban ditinggalkan begitu saja oleh Gilde. Ketika selesai melakukan pemerkosaan, sudah memuaskan hawa nafsunya, si Kim Gilde ini pergi aja gitu dari gedung kosong. Jadi si jasad wanita yang dia temui ini ya udah dibiarin aja gitu aja walaupun habis diperkosa. Nah, pada tanggal 10 Maret 2010 polisi berhasil menangkap Kim Gilde. Next, tuntutan hukum. Nah, pada tanggal 28 April 2011, Gilde ini dibawa ke sidang dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Di Korea Selatan ini kan tidak diberlakukan hukuman mati ya. Sebagai gantinya, tahanan yang dijatuhkan hukuman mati diganti hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Nah, hakim di persidangan merasa Kim Gilde ini bertanggung jawab atas pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2010. Kajian psikologis.
Memasuki masa remaja, Gilde sempat menanyakan kepada ibu angkatnya terkait statusnya sebagai anak angkat. Nah, ini mungkin kembali ke yang saya bahas sebelumnya. Pas SMP itu dia mulai merasa, mulai malas kerjaan PR. Nah, mungkin karena pas masa remaja itu kan orang-orang pasti merasa, apalagi yang cowok yang mencari jati diri gitu. Mungkin pas si Gilde ini menanyakan em, apakah dia anak angkat atau enggak ke ibunya, si ibunya ini menjawab bukan, dia anak anak kandung kok. Nah, Hilde mungkin merasa nggak puas gitu. Jadi ke, ke rasa penasarannya itu nggak puas gitu mungkin. Jadi yang menyebabkan pas masa SMP-nya itu jadi malas gitu. Meskipun sudah pindah di penjara dewasa, Gilde tetap menunjukkan sifat temperamen. Pada awalnya Kim Gilde ini emang masuk ke penjara remaja gitu. Tapi selambat laun karena dia bolak-balik masuk penjara mulu, akhirnya dia ditempatkan ke penjara dewasa. Hilde sempat dimasukkan ke sel isolasi dan masuk kategori orang-orang yang butuh perhatian lebih. Nah, pada saat masuk penjara, Hilde ini em, kan karena dia temperamen ya, em, mungkin suka marah-marah, suka suka tiba-tiba pengen pukul orang, agresif gitu. Akhirnya si Hilde ini dipindahin ke sel isolasi dan butuh perhatian, mungkin butuh perhatian lebih gitulah. Karena sifat temperamen yang Hilde ini nggak mereda juga, Hilde ini akhirnya didiagnosa sebagai tahanan dengan gangguan jiwa. Sayang banget ya di sini ada keterbatasan informasi. Saya nggak dapat em, pastinya dia gangguan jiwa apa, diagnosanya nggak tahu, nggak pasti. Nah, Gilde ini tidak kooperatif saat melakukan reka adegan peristiwa. Lalu, saat pengadilan, Gilde mengaku dirasuki oleh 108 Raja Iblis. Ini mungkin saya akan bahas di next slide. Kesimpulan dan pendapat kasus Kim Gilde. Pada kasus Kim Gilde, pengakuan Gilde saat di persidangan terkait 108 Raja Iblis yang merasukinya mungkin saja masuk ke konsep maling gering. Maling gering itu apa sih? Maling gering itu adalah sebuah tindakan dari seorang terdakwa atau pelaku kejahatan ya. Kayak mereka itu melebih-melebihkan atau mengada-ada em, penyakit ataupun yang tiba-tiba nggak ada jadi ada gitu. Misalkan saya awalnya nggak skizofrenia, tapi akhirnya saya buat seolah-olah saya skizofrenia, dan ini kerap kali ditemukan karena dalam upaya mereka untuk mengurangi kasus kasus lagi, tuntutan hukum yang diberikan oleh mereka gitu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pas saat diinterogasi dengan saat di pengadilan itu beda. Pas di em, interogasi oleh polisi, Hilde ini lebih ke kayak menye-menye gitu, bukan ke yang skizofrenia gitu. Gimana sih menye-menye, kayak ditanya ini nggak mau kooperatif lah, ditanya ini jawabnya apalah, atau jawabnya seenaknya aja dia gitu. Berbeda dengan pas em, di pengadilan, dia kan ngaku dirasukin 108 Raja Iblis ya. Mungkin pas di pengadilan ini dia mau kan maling kering gitu. Nah, Gilde bisa saja mengidap penyakit kejiwaan intermittent explosive disorder. Intermittent explosive disorder ini apa sih? Em, Contohnya ada, bahasa gampangnya adalah ketika kayak orang-orang itu gampang marah ataupun meledak-meledak emosinya nggak kayak orang normal, terus kayak sensitif lah, dikatain dikit langsung kayak marah gimana gitu, suka pengen mukul orang, agresif. Itulah kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan penyakit kejiwaan ini. Nah, jatuhan hukuman penjara seumur hidup dapat dipertimbangkan. Maksudnya gimana sih? Jadi kan Kim Gilde ini akhirnya dijebloskan seumur hidup penjara gitu ya. Nah, menurut saya kalau dia benar-benar em, mempunyai penyakit kejiwaan intermittent explosive disorder, mungkin lebih baik dibawa dulu atau dirujuk ke rumah sakit jiwa atau tempat yang mempunyai penanganan kasus gangguan mental jiwa gitu lah. Daripada langsung dijebloskan ke penjara seumur hidup. Dan di penjara juga, dan kemungkinan dia sembuh di penjara ataupun di rumah sakit jiwa gitu kan, sudah pasti di rumah sakit jiwa itu lebih cepat atau lebih mungkin untuk sembuh daripada langsung si Kim Gil ini dijebloskan penjara seumur hidup. Itu pendapat saya gitu. Oke, kita langsung masuk ke kasus dua. Kasus ini di Indonesia, kasus Pupun bin Sanusi. Kasus Pupun bin Sanusi adalah sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Pupun bin Sanusi kepada ibunya sendiri.
Ani binti Komar pada tahun 2013. Pupun bin Sanusi ada seorang laki-laki yang bertempat tanggal lahir di Cianjur 10 Oktober 1975 dan bertempat tinggal di Kampung Pasir Gombong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Nah, latar belakang kasusnya itu gimana sih? Nah, pada tanggal 18 Desember 2013, subuh dini hari sekitar jam 3, Pupun terbangun dari tidurnya karena ada suara berisik di dapur. Nah, karena ada suara berisik di dapur ya, karena si Pupun ngecek dong. Si Pupun ini melihat sosok Edi yang aslinya adalah ibunya, Ani binti Komar, dan ketakutan. Nah, si Pupun ini setelah ketakutan, jadi dia refleks dong ngambil golok yang biasa dipakai untuk menebang kayu itu. Lalu dia memukul kening korban hingga terjatuh. Lalu setelah korban terjatuh, Pupun segera menebas leher korban dan memutilasi tangan dan kaki korban untuk dikuburkan di belakang rumahnya. Nah, sebelum dikuburkan, Pupun ini juga melap atau membersihkan lantai di rumahnya, lalu membersihkan golok yang dia pakai. Baru habis itu badan atau anggota tubuh dari ibunya ini yang menjadi korban dikuburkan di belakang rumahnya dan di dekat selokan gitu lah. Nah, habis itu ya kita langsung time skip ke 20 Desember 2013. Pupun ini kasih tahu ke salah satu tetangganya bahwa dia ini habis entah berantai tuh tiba-tiba dia ngaku dia ke tetangganya, em, gue ini loh habis bunuh emak gue sendiri, dan memaksa si tetangganya ini untuk ikut dia ke belakang rumahnya untuk melihat em, korban yang dikubur oleh dia gitu. Nah, setelah si saksi ini atau tetangganya ini yang bernama Lim ini melihat, dia akhirnya melaporkan ke Pak RT-nya gitu, Pak RT setempat yang namanya seingat saya Suham gitu ya. Baru kasus ini em, dilaporkan ke pihak berwenang atau kepolisian gitu. Nah, setelah latar belakang kasus dan kasusnya sudah jelas, tuntutan hukum apa sih yang dihadapi oleh Pupun? Nah, jaksa penuntut hukum menyatakan Pupun bin Sanusi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Nah, tapi selain tuntutan itu, ada juga penasehat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan tertulis untuk membebaskan terdakwa atau Pupun bin Sanusi dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa berat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Kajian psikologis dan peran psikologis. Terdapat sebenarnya ada total 6 ahli yang diperiksa ya. Satu itu adik kandung si Pupun, kedua itu tetangga pertama yang dikasih tahu, yang si Pupun ngaku itu pertama yang si Lim, ketiga itu ya si Pak RT-nya itu yang akhirnya melaporkan ke pihak berwajib, dan tiga lainnya adalah saksi ahli yang lebih, mereka tuh lebih ke fokus ke forensik, psikologi forensik. Nah, tiga orang ahli akhirnya dihadirkan untuk membuktikan gangguan mental terdakwa atau Pupun bin Sanusi. Para ahli, para tiga orang ahli yang eh, memeriksa si Pupun ini akhirnya melakukan 3 metode, yaitu observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara ini biasanya dilakukan secara langsung gitu. Jadi pas lagi wawancara diobservasi juga gimana sih kelakuan atau bahasa tubuhnya si Pupun, apakah ini menggambarkan orang dengan gangguan mental atau tidak. Terus ada juga dikasih tes kepribadian dan juga tes kejiwaan. Nah, ketika wawancara, tiga ahli ini menemukan bahwa terdakwa ataupun bin Sanusi ini seringkali berhayal dan berbicara sesuatu yang tidak ahli pahami. Gitu. Ada satu yang lucu menurut saya ketika si Pupun ini ya, hayal itu kayak, itu loh, gue dulu satu angkatan dengan Pak Prabowo pas beliau lagi aktif di TNI. Itu menurut saya itu sangat lucu ya. Dan itu termasuk salah satu khayalnya Pupun ketika diwawancari oleh para ahli gitu. Nah, akhirnya terdakwa ini mengalami skizofrenia jenis paranoid. Setelah diperiksa oleh tiga ahli saksi ini, akhirnya terdakwa ini diyakinkan gitu bahwa
terdakwa ini mengalami skizofrenia jenis paranoid karena hayalan dan gejala-gejala yang dialami itu sebenarnya udah lebih dari 1 tahun lalu gitu loh. Jadi udah bisa dianggap masuk ke skizofrenia jenis paranoid gitu. Apalagi dengan tes kepribadian ataupun tes kejiwaannya yang setelah dilakukan tuh tergolong rendah. Jadi memang dia ini beneran ada gangguan mental jiwa. Jadi tesnya tuh nggak normal kayak manusia biasa kayak kita gitu. Nah, faktor faktor pemicu terbesar skizofrenia paranoid yang dialami Pupun adalah ditinggal pasangan. Jadi dulunya itu dia punya pasangan di Kalimantan ya kayaknya seingat saya. Terus habis itu dia punya 2 orang anak. Habis itu cerai. Habis itu nikah lagi. Habis tapi anak dan istrinya itu meninggal. Kurang jelas sih meninggalnya karena apa. Tapi meninggal. Nah, itulah faktor pemicu terbesar skizofrenianya si terdakwa, si Pupun. Sejak saat itu, menurut pengakuan adik kandungnya, si Pupun ini kayak ya sering ngigau atau mungkin kayak berkhayal ngomongin apalagi tentang sosok Edi yang pas bunuh ibunya ini dia melihat sosok Edi gitu. Itu khayalannya gitu lah. Oke, next. Hasil akhir kasusnya itu gimana sih? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan terdakwa Pupun bin Sanusi terbukti sah dan bersalah telah melakukan tindakan pembunuhan, namun tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana dituliskan dalam pasal 44 ayat 1 KUHP dan meminta terdakwa untuk ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan. Kesimpulan dan pendapat kasus. Nah, menurut ini kasus yang bagus ya. Saya rasa tidak perlu memberikan kritik ya, seperti yang di dalam PPT ini. Justru saya ingin memberikan apresiasi ya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dan para saksi ahli yang sudah bekerja keras, memberikan ilmunya, memberikan pandangannya, di mana sih akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa si Pupun ini sebenarnya memang mempunyai gangguan jiwa berat dan pada majelis hakim yang sudah menetapkan hukum sesuai dengan yang ada di KUHP yaitu pasal 344 ayat 1 KUHP begitu. Nah, kesimpulan dan sarannya apa sih? Nah, dari kasus dua yang saya bahas sebelumnya ada dua kan. Nah, jadi kasus itu kan berbeda di Kim Gilde ini si Kim Gilde ini berusaha maling gering gitu. Dia udah pura-pura ngalami skizofrenia untuk meringankan tuntutan hukum yang dijatuhkan pada dirinya. Nah, tapi di kasus Pupun ini dia beneran mengalami skizofrenia paranoid dan akhirnya si Pupun ini ya nggak masuk penjara, jadi dimasukin ke rumah sakit jiwa Provinsi Jawa Barat selama 3 bulan begitu. Kasus Pupun bin Sanusi adalah contoh di mana kerjasama yang apik antara dua bidang ilmu yaitu hukum dan psikologi. Nah, sarannya apa sih? Sarannya sudah pasti ya, perkuat hubungan antar kedua ilmu, hukum dan psikologi, karena pada kenyataannya di dunia aslinya, di dunia hukum dan psikologi itu, ataupun di dunia majelis gitu kan, dua ilmu, dua ilmu ini sudah pasti saling terikat satu sama lain ya, contohnya ke Kundin Sanusi ini gitu. Penyuluhan informasi secara merata dan menyeluruh kepada orang orang awam atau orang yang tidak belajar hukum ataupun psikologi menurut saya sangat penting ya. Oke, sekian saja mungkin presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan kata, kesalahan informasi, kurang jelasnya intonasi saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.